Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin memaparkan hasil pengerjaan tugas besar kami yang berjudul Simulasi Antrian pada Sistem di Bagian Penerimaan sampai Penimbunan Aftur menggunakan Software Arena di PT Pertamina Persero DPPU Halim Perdana Kusuma. Perkenalkan, nama saya Rizky Rista Devi, NRP 17103120005. Saya Fabiola Gata, NRP 17103120013. Saya Alika Fatona Namira Hadi, NRP 17103120029. Saya Petra Nazipora, NRP 17103120057. Saya Farah Fauzia, NRP 17103120065. Nah, di sini ada latar belakang dari pembuatan tugas besar kami, yaitu proses sakti aftur di RU4 Bolongan dilakukan dengan pengiriman jalur darat dengan menggunakan mobil bridger yang disediakan khusus untuk menyalurkan aftur. Setiap hari, DPPU Halim Perdana Kusuma menerima sebanyak kurang lebih 10 mobil bridger yang datang dengan pasokan aftur, di mana untuk melakukan proses discharge atau pembongkaran bridger dibutuhkan waktu setidaknya 1 jam. Dengan waktu kerja per shift yang hanya terdapat 8 jam, maka dapat dipastikan akan terjadi antrian pada proses ini. Sesuai dengan permasalahan antrian yang terjadi pada proses discharge atau pembongkaran bridger di DPPU Pertamina Halim Perdana Kusuma, maka pada penyusunan tugas besar ini dilakukan sebuah simulasi dengan menggunakan bantuan software untuk memecahkan masalah antrian ini. Sebuah simulasi dengan menggunakan bantuan software untuk memasahkan masalah ini yang digunakan adalah software Rockware Arena. Setelah dilakukan simulasi sistem berdasarkan sistem yang nyata, akan dilakukan analisis atas hasil simulasi sistem tersebut. Kemudian, ada tujuan juga dari pembuatan tugas besar kami, yaitu yang pertama untuk mengetahui proses simulasi yang terjadi pada penerimaan dan penimpunan dengan menggunakan software Arena. Yang kedua, mengevaluasi proses pembongkaran bridger di PT Pertamina Persero DPPU Halim Perdana Kusuma. Yang ketiga, memberikan saran perbaikan pada proses pembongkaran bridger di PT Pertamina Persero DPPU Halim Perdana Kusuma. Presentasi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Fabiola Agata. Yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Dari latar belakang masalah yang ada, maka perumusan masalah dalam pembuatan laporan tugas besar ini adalah 1. Apa kendala yang menyebabkan proses pembongkaran bridger menjadi kurang efisien? 2. Bagaimana proses pembongkaran bridger yang efisien? Yang terakhir, bagaimana cara menentukan proses pembongkaran bridger usulan yang baik? Nah, di sini juga ada gambar arena sebelum perbaikan. Nah, tahap pertama yang dilakukan adalah pembuatan simulasi dalam bentuk model dengan menggunakan software Arena. Pada urutan pertama, kedatangan bridger yang kemudian diterima oleh stasiun penerimaan. Setelah itu, proses pemeriksaan kebenaran isi dokumen dan pemeriksaan IJK. Selanjutnya, pengamatan kondisi segel dan kemudian dipindahkan ke stasiun penimbunan. Proses selanjutnya yaitu pengendapan bridger dan kemudian pemasangan bonding cable. Setelah itu dilakukan proses draining pada saluran sampel dan pengambilan sampel dari masing-masing kompartemen. Untuk tahap selanjutnya, proses pemeriksaan visual dari tiap kompartemen dan proses quality control. Setelah itu, proses selanjutnya adalah mengamati konversi density untuk melihat apakah melebihi selisih maksimal atau tidak. Jika melebihi selisih maksimal, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan investigasi, membuat berita acara, mendispos berita acara. Jika tidak melebihi selisih maksimal, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan pembongkaran, memasang bottom loader, membuka kerangan agar udara tergantikan, menyalakan pompa dan menekan leadman, kemudian mengamatinya, dan mendispos bridger yang telah dibongkar. Nah, berikutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Alika Namira. Jadi di sini ada simulasi arena setelah dilakukannya perbaikan. Untuk simulasi model usulan ini ada beberapa proses yang dikurangi.
Proses pertama tetap dimulai dengan kedatangan bridger yang kemudian diterima oleh stasiun penerimaan. Setelah itu dilakukan proses pemeriksaan kebenaran isi dokumen dan pemeriksaan IJK. Selanjutnya adalah pengamatan kondisi segel dan kemudian dipindahkan ke stasiun penimbunan. Proses selanjutnya adalah pengendapan bridger dan kemudian pemasangan bonding kabel. Setelah itu, proses draining pada saluran sampel dan pengambilan sampel dari masing-masing kompartemen. Untuk tahap selanjutnya adalah proses pemeriksaan visual dari tiap kompartemen dan proses quality control. Setelah itu, prosesnya adalah mengamati konversi density untuk melihat apakah melebihi selisih maksimal atau tidak. Jika melebihi selisih maksimal, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan investigasi dan membuat berita acara. Jika tidak melebihi selisih maksimal, maka melakukan pembongkaran, memasang bottom loader, membuka kerangan agar udara tergantikan, menyalakan pompa dan menekan deadman, kemudian mengamatinya dan mendispose bridger yang telah dibongkar. Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil simulasi arena tadi, diantaranya adalah untuk simulasi model arena yang pertama, memiliki 15 entitas proses dengan total time 1062,74 menit, dengan nilai minimum 108,1 menit dan maksimum sebesar 1713,69 menit. Untuk simulasi model arena usulan, memiliki 11 entitas proses dengan total time 4,0474 jam, dengan nilai minimum 1,4957 jam, dan maksimum sebesar 7,7662 jam. Usulan perbaikan dilakukan dengan perubahan proses kerja yang awalnya berjumlah 15 entitas proses menjadi 11 entitas proses. Untuk penjelasan dari simulasi arena secara lebih lengkap akan dilanjutkan oleh teman saya, Petrina Zipora. Selanjutnya, saya akan memaparkan simulasi arena pada aplikasi arenanya secara langsung. Seperti yang bisa dilihat di layar, di sini ada simulasi arena pada aplikasi arena, di mana simulasi dimulai dengan proses yaitu bridger datang. Kemudian dilanjutkan dengan bridger masuk ke dalam stasiun, yaitu stasiun penerimaan. Setelah stasiun penerimaan, terdapat proses pemeriksaan kebenaran isi dokumen. Setelah proses kebenaran isi dokumen dilanjutkan dengan proses pemeriksaan ICBOT, lalu proses pengamatan kondisi segel, yang dilanjut dengan bridger masuk ke dalam stasiun kedua di proses ini, yaitu stasiun penimbunan. Setelah stasiun penimbunan, terdapat delay, yaitu di proses pengendapan bridger, di mana delay time di sini adalah 10 menit. Kemudian, setelah delay 10 menit tersebut, dilanjutkan dengan proses pemasangan bonding kabel. Setelah pemasangan bonding kabel, yaitu terdapat proses draining pada saluran sampel. Setelah proses draining pada saluran sampel, dilanjutkan dengan proses pengambilan sampel dari masing-masing kompartemen bridger. Setelah proses tersebut dilanjutkan dengan proses pemeriksaan visual tiap kompartemen. Lalu lanjut kepada proses quality control. Setelah proses quality control, dilanjutkan dengan proses mengamati konversi density. Setelah proses tersebut, dapat dilihat di situ terdapat decide, di mana di sini dibagi 50% dan 50%. Dibagi dua, yaitu apabila melebihi standar, dapat dilanjutkan kepada proses investigasi. Setelah proses investigasi, ada proses membuat berita acara. Setelah proses membuat berita acara diselesaikan dengan dispose, yaitu dispose berita acara. Apabila dia tidak melebihi standar, dapat dilakukan atau dilanjutkan pada proses pembongkaran. Setelah proses pembongkaran, dilanjutkan dengan proses memasang bottom ladder, kemudian proses membuka kerangan agar udara dapat tergantikan, kemudian dilanjutkan dengan proses menyalakan pompa dan menekan deadman, kemudian dilanjutkan dengan delay, yaitu delay mengamati PDG. Setelah delay, dilanjutkan dengan proses Setelah delay, dilanjutkan dengan
yang terakhir yaitu disposed bridger telah dibongkar. Nah, pada proses simulasi yang sebelum perbaikan ini, terdapat 2 stasiun, 15 proses, dengan 2 delay. 2 delay yang pertama yaitu 10 menit, dan yang kedua 45 menit. Terdapat 2 dispose karena terdapat 2 pilihan, maka terdapat 2 akhir. Sekian pemaparan untuk simulasi arena sebelum perbaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Devi. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai simulasi perbaikan dari stasiun penerimaan sampai dengan penimbunan aftur. Berikut adalah arenanya. Nah, ini adalah model simulasi arena perbaikannya. Yang pertama itu kedatangan bridger yang masuk ke stasiun penerimaan. Setelah itu dilakukan proses pemeriksaan kebenaran dokumen. Selanjutnya ada pemeriksaan manhole yang sebelumnya itu bisa dibagi dua, yaitu pemeriksaan IJK boat dan juga pemeriksaan segel. Tetapi untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan waktu, maka bisa dijadikan satu proses. Setelah itu masuk ke stasiun penimbunan, yaitu ada delay dengan pengendapan bridger selama 10 menit. Terus setelah itu ada proses pemasangan bonding cable pada bonding point. Setelah itu dilakukan proses draining pada saluran sampel. Lanjut ke proses pengambilan sampel dari masing-masing kompartemen. Selanjutnya itu ada proses pemeriksaan quality control dari tiap kompartemen yang sebelumnya itu dibagi menjadi dua. Ada proses visual, pengecekan visual dan juga pengecekan dari density dan lainnya yang bisa dijadikan satu proses, yaitu proses pemeriksaan quality control. Selanjutnya itu masuk ke proses pengamatan konversi density. Setelah diamati konversi tersebut, apabila selisihnya melebihi selisih maksimal, jika iya, dia harus melakukan investigasi sehingga akan dibuat berita acara. Dan jika tidak, bisa dilakukan pembongkaran. Setelah itu, memasang bottom loader. Setelah itu ada proses buka kerangan agar udara tergantikan oleh produk after tersebut. Setelah itu lalu ada menyalakan pompa dan menekan ditman. Dan juga proses mengamati PDG. Setelah itu ada dispose, pembongkaran telah dibongkar. Kesimpulan dari perbaikan arena ini yaitu adalah terdapat 2 stasiun, yaitu stasiun penerimaan dan stasiun penimbunan, dan juga ada 11 proses serta 2 delay untuk mengefektifkan waktu simulasi tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai perbaikan dari simulasi penerimaan sampai dengan penimbunan. Yang diawali dengan create, kedatangan bridger, di mana entity tipenya itu berupa bridger datang, tipenya ini expression, dengan expressionnya ini rata-rata 60. Terus unitnya ini menit, entities per arrivalnya 1, max arrivalnya 100. Selanjutnya dilanjutkan dengan stasiun penerimaan. Setelah itu dilanjutkan proses pemeriksaan kebenaran isi dokumen. Pemeriksaan kebenaran isi dokumen, di mana itu resource-nya terdapat hanya satu operator, delay TP-nya normal, unitnya itu dalam menit, serta value-nya itu 10 dengan standar deviasinya 1. Selanjutnya dilanjutkan proses pemeriksaan manhole. Proses pemeriksaan manhole ini, resource-nya satu operator, delay tipenya ini normal, unitnya ini menit dengan value-nya 11, standar deviasinya 2. Sebelumnya, sebelum perbaikan, pemeriksaan manhole ini dibagi menjadi 2, yaitu pemeriksaan IJK boat dengan
pemeriksaan segel. Untuk mengurangi lamanya antrian, maka bisa diefektifkan dengan menjadikan satu proses, yaitu pemeriksaan manhole. Selanjutnya, kita ke stasiun penimbunan. Setelah itu, ada pengendapan bridger. Pengendapan bridger ini berupa delay karena ada waktu tunggunya selama 10 menit. Lanjut ke proses pemasangan bonding cable pada bonding point, yaitu actionnya itu says delay release, dengan resource-nya itu 1 operator, delay tipenya normal, unitnya menit dengan value 10, standar deviasinya juga 1. Dilanjutkan dengan proses melakukan draining pada saluran sampel, yaitu actionnya itu says delay release, lalu dilanjutkan resource-nya itu 1 operator, delay tipenya itu normal, unitnya itu menit, dan value-nya itu 11, serta standar deviasinya itu 2. Selanjutnya, ada proses pengambilan sampel dari masing-masing kompartemen, yaitu actionnya ini says delay release, dengan resource-nya itu 1 orang, delay tipenya itu normal, unitnya itu menit, value-nya itu 15, serta standar deviasinya itu 0,5. Selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan quality control tiap kompartemen, yaitu actionnya itu says delay release, resource-nya itu 1, delay tipenya itu normal, unitnya itu menit, value-nya itu 10, serta standar deviasinya 1. Yang sebelumnya di mana proses pemeriksaan QC tiap kompartemen ini dibagi menjadi 2, yaitu pemeriksaan visual dan pemeriksaan density, serta temperatur, dan lain-lainnya. Agar proses tersebut efektif, maka bisa dijadikan satu proses. Dilanjutkan lagi dengan mengamati konversi density, yaitu actionnya itu says delay release, resource-nya 1, delay tipenya normal, unitnya menit, dengan value-nya itu 15, serta standar deviasinya itu 0,5. Dilanjutkan lagi dengan decision. Apabila selisih konversi tersebut melebihi selisih maksimal, yaitu ada 2 pilihan dengan 50%, 50%. Jika iya, maka harus melakukan investigasi. Selanjutnya itu ada dispose berita acara. Dan jika tidak, maka bisa dilakukan pembongkaran. Boleh dilakukan pembongkaran dengan action itu says delay release, resource-nya 1, delay tipenya konstan, unitnya menit, serta value-nya itu 1, standar deviasinya 2. Dilanjutkan lagi dengan proses memasang bottom loader, yaitu actionnya says delay release, resource-nya 1, delay tipenya konstan, unitnya menit, value-nya itu 1, standar deviasinya itu 2. Lalu ada proses buka kerangan agar udara tergantikan dengan produk aftur. Actionnya says delay release, resource 1, delay tipenya konstan, unitnya menit, value-nya 1, standar deviasinya 2. Lanjut lagi ke proses menyalakan pompa dan menekan ditman. Actionnya itu says delay release, resource-nya itu 1, delay tipenya konstan, unitnya itu menit, dengan value-nya 1 dan standar deviasinya 2. Terakhir ada proses mengamati PDG, yaitu berupa delay time-nya itu 45 menit karena merupakan waktu tunggu untuk pengisian penimbunan after tersebut. Selanjutnya ada dispose bridger telah dibongkar. Dari kesimpulannya, maka terdapat 11 proses dengan 2 delay, di mana sebelumnya itu terdapat 5 proses karena untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu, bisa caranya itu dengan mengurangi proses tersebut. Selanjutnya ada kita ngerun.
Nah, untuk melihat outputnya, nah di sini ada beberapa output yang bisa kita lihat. Yang pertama itu kita bisa mendapatkan output mengenai KPI atau Key Performance Indicator dengan rata-ratanya 100. Selanjutnya ada untuk output kategori replication-nya, itu di sini ada entity-nya. Entity-nya itu terdapat VA time-nya dengan rata-ratanya 1,448 dengan minimumnya 1,2635, maksimumnya 1,5741 dan seterusnya. Terus ada order juga. Order juga ada number in-nya yaitu 100, number out-nya 100 dengan WIP-nya itu rata-ratanya 3,3851. Selanjutnya ada output dari entities-nya. Ini ada output dari entities-nya, yaitu dari bridger data yang VA time-nya 0,56, total dengan total time 4,05, VA time 1,40. Selanjutnya ada output dari antriannya, yaitu yang pertama boleh dilakukan pembongkaran dengan waktu tunggu itu 0,36, buka kerangan yang waktu tunggu 0, harus melakukan investigasi waktu tunggu 0,49, dan yang paling terakhir ada proses pemeriksaan quality control tiap kompartemen itu 0,43, dan yang lainnya juga sama. Sekian pemaparan dari kelompok kami terkait tugas besar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay! Dadah!